Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu lanjutan cerita yang berjudul Dendam Pak RT kepada anak Pak Lurah yang telah membuli dan juga menggilir anak perempuannya dan mengkeroyok anak lakinya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Kini Pak RT Fauzan yang muak dengan polisi yang lambat. Ia pun dengan bantuan warga akan menyusun rencana. Pak RT Fauzan duduk di ruang tamu rumahnya sambil menatap dinding. Matanya merah bukan karena menangis, tapi karena tak tidur berhari-hari. Saban malam ia bolak-balik rumah sakit, siang ikut rapat kampung, sore mencari info soal Jono dan juga gengnya. Tapi polisi seperti tak peduli. Laporan-laporan yang ia buat seperti angin lalu, hanya dicatat tanpa tindakan. Sudah 5 hari berlalu, tak ada satupun anggota polisi yang datang ke lokasi kejadian. Bahkan nama Jono sama sekali tidak disebut saat mereka datang ke rumah sakit. Ia pun mulai muak saat itu. Pak, mereka nggak akan bantu, Pak. Iya, Min. Sepertinya polisi gak mau bantu kita, Min. Jawabnya pelan ke istrinya. Bu Aminah hanya dia mengelus kepala Dina yang mulai bisa duduk tapi belum juga berbicara. Kalau polisi gak bisa, kita harus turun tangan. Lanjut Pak RT dengan nada datar. Sore itu ia memanggil beberapa warga dekat yang sudah lama mengenalnya. Ada Pak Sahroni, Pak Imin, dan juga Mas Rudi yang biasa jaga pos ronda. Mereka duduk di belakang rumah hanya diterangi lampu gantung kecil. Bapak-bapak, saya mau minta tolong. Kita harus mulai awasi gerak-gerik anak-anak itu. Bukan menuduh, tapi saya yakin kalau terus kita pantau, pasti akan ketahuan, Pak. Pak Saroni langsung mengangguk saat itu. Iya Pak RT, saya juga sudah lama curiga loh. Jono dan teman-temannya itu sering nongkrong di rumah kosong dekat sungai. Dan kalau malam-malam, kedengaran suara musik dan juga knalpot motor. Mas Rudi ikut menimpali. Saya juga ya lihat kemarin loh Pak. Mereka naik motor rame-rame dari arah terminal lama. Semuanya bawa tas gede. Gak tahu isinya apa itu. Pak RT menatap mereka satu-satu. Yaudah, mulai besok kita bikin giliran jaga. Tapi diam-diam, kalau bisa nyamar. Saya sendiri akan ikut. Saya gak mau ini berhenti tanpa kejelasan. Mereka semua setuju malam itu. Rencana pengawasan pun akan mulai dibagi. Ada yang akan menyamar menjadi tukang sayur keliling. Ada yang pura-pura benerin lampu jalan. Bahkan ada juga yang jadi tukang parkir dadakan. Semua demi satu tujuan, yaitu mendapatkan bukti. Karena Pak RT ini sudah tahu, memang sejak dulu Jono itu sering sekali mengganggu kedua anak kembarnya, Dana dan juga Dina. Jadi dia sekarang tinggal menemukan bukti. Keesokan harinya Pak RT tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Ia ikut rapat desa di balai kelurahan, tapi hatinya sudah tidak nyaman sejak pagi. Ia merasa ada yang janggal. Dan benar saja saat itu, saat hendak pulang melewati samping kantor kelurahan, ia melihat 2 orang polisi masuk lewat pintu belakang. Pak RT sempat menahan nafas lalu mendekat diam-diam. Dari balik dinding, samar-samar terdengar suara mereka berbicara dengan seorang. Suara itu tidak asing. Itu Pak Lurah. Sudah,
Gak usah dibikin ribet. Anak saya bersih. Yang luka-luka itu bisa karena hal lain. Lagi pula, gak ada saksi yang lihat langsung kan? Suara Pak Lurah terdengar jelas. Salah satu polisi menjawab saat itu. Kami mengerti, Pak. Tapi kan tekanan dari warga mulai besar. Apalagi nama bapak, anak bapak ini sering banget disebut. Sudah, saya harus urus bagian luar. Kalian tenang saja, ya. Ujar Pak Lurah santai kepada para polisi itu. Pak RT yang mendengarkan dari balik tembok pun langsung menegang. Tapi sebelum sempat mendekat lebih jauh, sandal yang ia pakai menginjak ranting kecil. Bunyi krek terdengar cukup keras membuat salah satu polisi menoleh ke jendela. Kayaknya ada orang itu, bisik mereka. Pak RT cepat-cepat menjauh sebelum ketahuan. Ia pun berjalan cepat langsung keluar dari area kantor desa. Nafasnya berat, hatinya semakin yakin ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tapi ia tetap diam, tidak mau gegabah. Semua harus tunggu waktu yang tepat. Ia pun lalu mampir ke warung kopi di dekat lapangan untuk menenangkan diri. Duduk di sana bersama warga lain. Ia pura-pura ikut obrolan sambil makan nasi pecel. Beberapa orang sempat menanyakan kabar Dana dan juga Dina. Pak RT, masih belum sadar juga? Belum, Pak. Doakan saja ya. Semoga Dana bisa cepat siuman. Jawabnya dengan singkat. Baru saja menyuap 1 sendok nasi, ponselnya berdering. Nama Bu Aminah istrinya muncul di layar HP-nya. Ia pun mengangkatnya dengan cepat. Halo, Pak. Dana sudah bangun, Pak. Dia sadar. Pak RT pun langsung berdiri dari bangku. Nasi di tangannya jatuh ke piring. Apa? Sadar? Sekarang, Bu? Iya, Pak. Dia buka mata, tapi belum bisa ngomong. Cuma melek terus pegang tangan ibu. Tanpa pikir panjang, Pak RT pun pamit ke warga dan berlari kecil ke arah rumah. Lalu ambil motor dan melaju ke rumah sakit. Hatinya campur aduk antara harapan dan juga cemas. Sesampainya di rumah sakit, ia pun langsung masuk ke kamar rawat Dana. Di sana Bu Aminah duduk di sisi tempat tidur sambil menggenggam tangan anaknya. Dana membuka mata pelan, menatap langit-langit ruangan, matanya masih sembab. Bibirnya pecah tapi nafasnya lebih teratur. Pak, Bapak datang. Nak, itu Bapak, Nak. Dana, ucap Bu Aminah dengan lembut. Pak RT mendekat, ia pun duduk di sisi ranjang, menatap anak lelakinya yang kini pelan-pelan menoleh ke arahnya. Dana, ini Bapak. Kamu dengar suara Bapak? Tanyanya dengan pelan. Dana mengedipkan mata 1 kali, lalu air mata pun perlahan turun dari sudut matanya. Alhamdulillah ya Allah, anakku, ucap Bu Aminah sembari memeluk anaknya. Pak RT menahan air matanya, ia tahu masih butuh waktu sampai Dana benar-benar bisa bicara. Tapi ini awal dari semuanya. Ini tanda bahwa kebenaran akan segera keluar. Dan ketika itu terjadi, tak akan ada lagi yang bisa bersembunyi di balik kekuasaan. Karena kali ini Pak RT tidak akan diam. Sementara singkat cerita, malam hari itu di rumah mewah Pak Lurah Anwar, suasana makan malam terlihat biasa saja dari luar, tapi di dalam hawa tegang mulai terasa. Di meja panjang penuh hidangan, Jono duduk dengan santai sambil menyantap ayam bakar. Mulutnya sibuk tapi matanya kosong. Pak Lurah yang duduk di ujung meja dengan wajah serius, sesekali pandangannya mengarah tajam ke anaknya. Bu, tolong tuangkan teh Bapak, ucap Pak Lurah pada istrinya. Lalu ia pun menoleh ke Jono. John, sekarang jujur sama Bapak. Polisi datang ke balai desa, nanya soal kejadian yang melibatkan kamu dan juga teman-temanmu.
kamu itu bikin ulah apa lagi sih? Jono tidak langsung menjawab. Ia tetap makan seolah tidak mendengar. Jono, bentak Pak Lurah dengan nadanya naik. Kamu tuh ditanya kok malah nyuekin gitu sih. Barulah Jono berhenti mengunyah. Ia menaruh sendok menatap ayahnya sekilas, lalu berdiri. Aku gak tahu apa-apa ya Pak. Mereka yang cari masalah, bukan aku. Katanya pendek lalu berbalik dan pergi ke kamarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Pak Lurah menatap pintu yang dibanting anaknya dengan gusar. Dasar, anak itu makin kurang ajar aja ya. Desisnya sambil memukul meja. Sudahlah mas, sudah. Jono kan cuma butuh waktu. Mungkin dia juga stres. Bujuk istrinya Bu Rahayu agar suaminya ini tenang. Stres? Kamu lihat, Dina itu hampir mati loh. Dana masih di rumah sakit. Dan anak kita malah asik kabur tiap malam. Apa kamu gak curiga? Bu, kalau bapak gak bantu dengan uang kepada polisi, pasti dia sudah ditangkap bu. Cuman bapak gak mau dia ditangkap. Apa bapak biarkan saja bu, biar dia tahu rasa. Bu Rahayu hanya menunduk. Ia tak bisa membela Jono, tapi juga tak mau memancing kemarahan suaminya lebih jauh. Sementara itu di seberang kampung, di sebuah rumah kosong bekas toko kelontong yang sudah tak terpakai. Kini Jono dan gengnya pun sedang mabuk berat di sana. Musik dangdut dari speaker kecil berdedum keras. Botol-botol minuman keras berserakan saat itu. Mereka tertawa lepas seperti tak punya beban. Dengerin. Kemarin ya, gue dikirimi cewek dari kampung sebelah. Manis bro, kayak Dina, tapi lebih nurut, kata Randy sambil terkekeh. Lo masih ingat Dina, Ren? Sumpah deh, itu cewek waktu nangis tuh, waduh, kayak ayam dicabutin bulunya. Seru Doyo disambut tawa liar. Jono cuma menyandarkan tubuhnya ke dinding. Matanya merah karena alkohol. Ia tidak tertawa tapi juga tidak menghentikan mereka. Di kepalanya ada rasa gelisah, tapi ia terlalu mabuk untuk peduli. Ia merasa aman. Bapaknya lurah, polisi kenal. Uang banyak, warga pun takut tidak ada yang berani menyentuh dia. Tapi di dalam pesta itu, yang mereka tidak tahu dari seberang jalan, dua bayangan mengintai dalam diam. Itu Pak Saroni dan juga Pak Imin yang berdiri di balik pohon pisang, memperhatikan setiap malam dengan mata tajam. Mereka menyamar mengenakan jaket lusuh dan juga sarung, berpura-pura sebagai pemulung yang biasa lewat malam-malam. Lihat Pak, mereka masih pesta, bisik Pak Imin saat itu. Gak bakal lama lagi. Kalau kita bisa pecah satu orang dari mereka, kita pasti dapat semua jawabannya, ujar Pak Saroni. Tak butuh waktu lama, salah satu dari anak geng Jono, yang tubuhnya paling kecil dan juga dikenal paling penakut, dia bernama Wawan, keluar dari rumah untuk buang air kecil. Ia berdiri di samping rumah kosong itu sambil setengah mabuk bersenandung sendiri. Pak Imin pun memberi kode dengan cepat. Dua orang warga yang sudah disiapkan di sudut gang langsung menyergap Wawan dari belakang. Mulutnya dibekap, tubuhnya dibawa ke pos ronda yang tak jauh dari situ. Di sana lampu dinyalakan dan Wawan dibaringkan di lantai. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. Apa Pak? Ada apa ini Pak? Aku gak salah Pak. Ampun, ucap Wawan saat itu ketakutan. Pak Saroni duduk di depan wajahnya. Kamu diam saja. Kami cuma mau nanya baik-baik. Kamu jawab. Kamu pulang. Kalau kamu bohong, kamu gak bakal pulang. Wawan saat itu menangis, keringat dingin bercucuran. Saya gak tahu apa-apa Pak. Gak usah nangis. Preman kok nangis.
Jadi saya cuma disuruh, Pak. Saya cuma ikut-ikutan. Saya takut. Yang mukul Dana siapa? Tanya Pak Imin dengan tajam. Doyok, Pak. Dia yang bawa balok. Jono yang suruh. Saya cuma jaga motor, Pak. Saya juga gak tahu mereka bawa Dina. Saya baru tahu setelah mereka cerita habis kejadian, Pak. Saya gak ikut. Sumpah, Pak, saya gak ikut. Terus, yang bawa Dina ke kebun siapa? Wawan terdiam lalu berbisik. Randy sama satu orang baru, Pak. Saya lupa namanya. Tapi Jono yang bilang, bawa aja sekalian kasih pelajaran. Saya dengar sendiri, Pak. Mungkin mereka semua yang melakukannya, Pak. Tapi saya janji saya gak ikut-ikutan loh, Pak. Pak Saroni menatap Pak Imin. Sudah, cukup. Mereka langsung meninggalkan Wawan di pos ronda dengan penjagaan 2 warga. Malam itu juga mereka naik motor dan langsung menuju rumah Pak RT. Sesampainya di rumah, Pak Saroni pun mengetuk pintu dengan cepat. Pak RT membukakan pintu dengan wajah tegang. Tok tok tok. Pak RT, Pak RT, permisi Pak. Pak RT pun datang membuka pintu. Saat itu, Pak, kita sudah dapat semuanya, Pak. Kami sudah menemukan bukti. Anak yang paling cupu itu Wawan sudah ngaku semuanya, Pak. Pak RT tak bicara. Ia hanya duduk perlahan di kursi ruang tamu, menatap lampu gantung yang bergoyang dengan pelan. Tangannya mengepal saat itu. Pak, kita harus lapor ke polisi, Pak. Ayo. Buat apa? Polisi sudah tahu. Mereka masuk ke ruang Pak Lurah lewat pintu belakang waktu itu. Aku dengar sendiri. Jawab Pak RT dengan diri. Semua terdiam saat itu. Pak RT berdiri, kali ini wajahnya bukan hanya marah, tapi dingin dan juga penuh tekad. Kalau hukum gak bisa adil, kita akan bawa keadilan itu sendiri. Tapi bukan dengan kekerasan. Aku akan buat mereka merasa apa yang anak-anakku rasakan. Pelan-pelan saja, biar mereka tahu sabarnya seorang ayah ada batasnya. Pak Saroni menelan ludah. Lalu kita mulai dari mana, Pak? Pak RT menatap jendela. Di luar, kita akan rencanakan. Malam hari itu semakin larut, tapi hatinya sudah tak lagi gelap lagi. Kini ia tahu arah, dendam bukan lagi sekedar emosi. Ia telah berubah menjadi tujuan. Kita mulai besok, biar mereka ketawa malam ini. Karena setelah ini, malam-malam mereka akan dipenuhi ketakutan. Kini, saat semua bukti dan juga jawaban telah ditemukan. Malam hari itu udara begitu sunyi, seperti ikut menyimpan dendam yang membara di dada Pak RT. Di kamar rumah sakit, Dana sudah bisa duduk meski belum banyak bicara. Luka di pelipisnya masih dibalut perban, tapi sorot matanya sudah kembali. Dina pun mulai bisa tersenyum kecil meski belum bisa menatap lawan bicara terlalu lama. Bu Aminah sibuk mengurus kebutuhan anak-anaknya, tapi ia tahu suaminya tidak tenang. Wajah Pak Fauzan yang biasanya kalem kini kaku seperti batu. Tak banyak bicara, tapi setiap tatapannya tajam seperti sembilu. Pak RT Fauzan tidak bilang apapun. Tapi malam itu, setelah menenangkan Bu Aminah dan berpamitan untuk sholat malam di musola, ia berjalan ke rumah, membuka lemari tua di ruang belakang dan mengambil satu gulungan kain hitam. Di dalamnya ada beberapa benda lama, sebilah pisau pendek, 2 bilah golok kecil serta seutas tali dari serak ijo yang dulu sering ia gunakan saat masih melatih pencaksilat puluhan tahun lalu. Dulu ia adalah guru silat di kota. Namanya dikenal di beberapa perguruan. Tapi sejak pindah ke kampung dan hidup sebagai tokoh masyarakat, semua itu ia simpan rapat-rapat.
Ia memilih damai, tapi kini ketika dua anaknya dipermalukan dan hampir direnggut nyawanya, ia tahu bahwa dia bukan lagi pilihan. Ia mengenakan pakaian serba hitam menutup wajah dengan kain dan hanya menyisakan mata. Ia tak ingin dikenal bukan karena takut, tapi karena ini bukan soal pamor. Ini soal harga diri dan juga keadilan yang gagal ditegakkan oleh hukum. Malam semakin larut di ujung kampung. Suara motor bersahutan. Jono dan gengnya baru saja pulang dari balapan liar di pinggiran kota. Mereka merayakan kemenangan lagi saat itu. Minuman keras beredar dari mulut ke mulut. Musik keras kembali diputar, markas mereka pun. Rumah kosong bekas gudang pupuk yang mereka kuasai secara ilegal berubah menjadi tempat hura-hura yang liar dan penuh bau keringat serta alkohol yang menyengat. Di balik bayangan semak dan pohon jati, seseorang mengintai. Tubuhnya tegap, gerakannya cepat. Ia tahu setiap sudut tempat itu karena seminggu ini sudah dipantau. Pak RT Fauzan bergerak cepat saat itu. Dengan satu lompatan ringan saja, ia sudah berada di depan pintu. Kakinya menghantam pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Semua penghuni pun di dalam terkejut. Wajah mereka bingung melihat sosok bertopeng masuk membawa dua bilah golok kecil. "Woi, siapa lo bangsat?" teriak Randy. Pak RT tak menjawab, ia pun langsung menendang kursi ke arah dua orang yang tengah duduk di lantai. Satu goloknya diayunkan cepat ke arah bau Doyok yang mencoba menyerang. Darah pun menyembur, Doyok jatuh menjerit. "Ah, sakit, sakit." Tiga orang lain pun menyerbu bersamaan, tapi Pak RT seperti bukan orang biasa. Gerakannya lincah, presisi, pukulan telaknya pun tepat di rahang, membuat satu anak terkapar. Yang lain mencoba menyikut, tapi dengan gesit. Pak RT membalas dengan hantaman lutut ke perut. Mereka pun tumbang satu-satu seperti pohon pisang dipangkas satu persatu. Jono muncul terakhir dari balik ruangan dalam, membawa stik besi. "Siapa lo? Berani masuk sini?" Pak RT diam saat itu. Nafasnya teratur. Tangan kirinya masih menggenggam satu golok. Jono pun maju melayangkan stik, tapi dengan satu gerakan cepat. Pak RT menangkap tangan Jono dan membantingnya ke meja kayu. Suara retak terdengar. Jono berteriak, tapi Pak RT menekannya lebih keras. "Kenal kamu sama anak bernama Dana dan Dina?" tanya dengan tajam. Jono menyeringai, wajahnya penuh luka. "Kenal banget. Yang cowok udah mati kan? Yang cewek manis tuh, udah gak perawan lagi sekarang." Ucapan itu seperti api disiram bensin. Jono tidak tahu bahwa lelaki yang di depannya itu, dia adalah ayah dari Dana dan Dina. Pak RT memejamkan mata sebentar, lalu tangannya mengayun, goloknya menyayat bau Jono, membuatnya menjerit dengan keras. Darah pun mengalir deras, tapi Pak RT belum selesai. Ia melayangkan tendangan ke dada Jono, lalu menghantam tangan dan kakinya. Satu persatu hingga tubuh Jono menggelepar seperti hewan disembelih. Pak RT berdiri, ia pun memandang mereka satu persatu. Tubuh-tubuh muda yang congkak, yang merasa tak tersentuh. Ia mengeluarkan botol plastik dari dalam tasnya, dan juga minyak tanah. Tanpa banyak bicara, ia menyiramkan ke penjuru ruangan. Motor sport milik Jono yang diparkir di dalam juga ikut tersiram. Beberapa anak yang masih sadar mulai merangkak ketakutan. "Gila, lo gila!" teriak salah satu dari mereka. Pak RT menatapnya tajam. "Gila, kalian baru tahu rasa." Ia pun mengeluarkan korek api, menyalakannya lalu melemparkan ke tumpukan kain yang sudah basah minyak. Api menyebar cepat, ruangan itu pun langsung dipenuhi asap dan cahaya merah menyala. Pak RT berbalik melompat keluar dari jendela, lalu berlari menuju arah kebun.
Dari kejauhan terlihat api membumbung tinggi. Suara jeritan terdengar bersautan. Motor-motor terbakar dan juga ada ledakan. Api pun menjilat langit malam. Beberapa warga yang tinggal tak jauh mulai terbangun. Mereka keluar rumah dan melihat kobaran api di bekas gudang itu. Kebakaran! Kebakaran! Tolong! Kebakaran! Teriak-teriak warga saat itu. Orang-orang pun mulai berdatangan, tapi tak satu pun dari mereka tahu siapa yang memulainya. Semua hanya melihat kobaran besar dan beberapa anak muda terluka parah, ditarik keluar oleh warga yang berani masuk. Pak RT sudah jauh berjalan ke arah musola. Ia duduk di bangku kayu belakang. Wajahnya masih tertutup kain. Ia membuka perlahan, menatap bulan yang tertutup oleh awan. Maafkan aku ya Allah. Bukan ini jalan yang dulu aku pilih. Tapi mereka sudah merusak dunia yang aku jaga dengan sabar. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kali sejak malam itu, hatinya terasa sedikit lega. Belum selesai tapi malam ini, ia sudah menebus air mata anaknya. Dan besok pagi dunia akan tahu bahwa sabar ada batasnya. Dan di balik sikap tenang, kadang tersimpan badai yang diam-diam menunggu waktu untuk meledak. Setelah dendam dilaksanakan, pagi itu rumah sakit terasa lebih tenang dari biasanya. Suara langkah suster terdengar pelan dan cahaya matahari menyelinap masuk lewat jendela ruang sakit. Di pojok kamar, Pak Fauzan duduk di kursi plastik dengan wajah biasa. Ia sedang mengupas jeruk pelan-pelan lalu menyuapkannya ke Farel yang sedang bermain di samping tempat tidur kakaknya, Dina. Tak ada satupun guratan emosi mencolok dari wajahnya, tenang seperti hari-hari sebelumnya. Tak lama kemudian saat itu Pak Saroni dan Pak Imin pun datang ke rumah sakit. Mereka masuk ke kamar dengan wajah tegang dan penuh tanda tanya. Setelah menyapa Bu Aminah dan mencium tangan Dina serta Dana, mereka mendekati Pak Fauzan yang duduk di samping tempat tidur Dana. Pak RT, ini tadi malam itu ya Pak, markasnya Jono kebakar loh Pak. Apinya gede sekali. Dan gak cuma itu, mereka semua pada luka-luka. Motornya kebakar. Orang-orang udah rame. Katanya mereka habis diserang Pak. Pak Saroni menambahkan, iya Pak RT, waktu kita datang ke sana, udah banyak warga yang lihat mereka kejang-kejang. Ada yang berdarah, ada yang nangis minta ampun, tapi gak ada yang tahu siapa yang nyerang. Semuanya diam. Pak RT tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka sebentar lalu kembali mengupas jeruk. Biarlah, itulah akibatnya kalau kezoliman dibiarkan terlalu lama. Ucapnya datar lalu menyuapkan sepotong ke mulut Farel yang masih duduk dengan manis. Pak Imin dan Pak Syaroni saling pandang. Mereka paham, tapi mereka juga tahu tak ada gunanya bertanya lebih jauh. Yang jelas seseorang sudah memberi pelajaran yang pantas kepada para pelaku. Waktu berjalan cepat, 1 bulan sejak kejadian itu. Kini kondisi Dana dan Dina pun sudah jauh lebih baik. Luka-luka di tubuh Dana sudah mengering dan ia mulai bisa berjalan, meski kadang masih pinyang sedikit. Dina pun kini mentalnya sudah lebih baik. Ia sudah mulai aktif berbicara, bahkan sempat tertawa kecil lagi saat bercanda dengan Farel, adik paling bungsu. Trauma beratnya perlahan memudar, terutama karena dukungan keluarga dan para tetangga yang selalu datang membawakan makanan dan juga semangat. Hari itu, keluarga Pak RT akhirnya pulang ke rumah. Warga ramai menyambut, spanduk kecil bertulis, "Selamat datang Dana dan Dina," sudah terpasang di gerbang gang. Beberapa ibu-ibu menangis haru melihat Dina tersenyum lagi, dan Dana pun menunduk penuh syukur karena ia bisa selamat dari sekaratnya. Setelah istirahat beberapa hari di rumah, Dana memanggil ayahnya ke ruang tengah. Di sana hanya ada mereka berdua. "Pak," ucap Dana dengan pelan. "Iya nak."
Saya mau cerita semuanya, Pak. Lalu Dana pun menceritakan semuanya. Mulai dari saat mereka dicegat, dipukuli, hingga bagaimana ia melihat Jono tertawa ketika Dina ditarik masuk ke kebun. Suaranya bergetar tapi ia kuatkan. Pak RT pun mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Ia hanya menggenggam tangan anaknya dan juga menahan nafas. Setelah cerita itu selesai, Pak RT berdiri. Ia tidak menangis, tidak juga marah, tapi sorot matanya tajam dan juga penuh ketegasan. "Sekarang, waktunya semua tahu," ujarnya. Hari itu juga Pak RT menghubungi kenalannya di kepolisian tingkat kabupaten. Seseorang yang ia kenal saat dulu aktif sebagai tokoh masyarakat dan juga pelatih bela diri. Ia tidak melapor ke polsek setempat karena tahu banyak dari mereka sudah dikendalikan oleh Pak Lurah. "Pak, saya butuh penyidik yang bisa dipercaya, bukan yang takut sama lurah," kata Pak RT melalui sambungan telepon. 2 hari kemudian, tim dari kepolisian kabupaten pun datang. Mereka langsung mengambil alih kasus tersebut. Mereka membawa berkas, memeriksa luka lama Dana dan catatan medis Dina, dan yang paling penting mewawancarai Dana secara resmi. Semua pengakuan dicatat, termasuk nama-nama pelaku dan juga kronologi lengkap tentang kejadian malam itu. Tak butuh waktu lama, berita pun menyebar. Media lokal mulai memberitakan bahwa kasus penganiayaan dan juga pelecehan terhadap anak RT di kampung Tegal Asri akhirnya dibuka kembali. Kali ini dengan pelaku yang disebut secara jelas, Jono dan juga gengnya. Saat polisi dari kabupaten datang bersama satu mobil patroli besar, warga berkerumun dan Jono serta kawan-kawannya yang masih dalam pemulihan dipaksa ikut ke kantor polisi. Tubuh mereka masih penuh luka bekas perkelahian dan juga luka bakar. Jono mencoba melawan, tapi tak bisa banyak bicara saat borgol menjerat tangannya. Warga bersorak, banyak yang bersyukur, karena selama ini mereka hanya bisa diam melihat kelakuan geng motor itu. Kini hukum pun benar-benar berlaku, tak peduli anak siapa. Tak lama setelah penangkapan itu, Pak Lurah Anwar, ia mendatangi rumah Pak RT. Ia datang dengan istrinya membawa bingkisan dan wajah penuh rasa bersalah. "Pak Fauzan, saya datang untuk minta maaf, Pak. Saya terlalu percaya sama anak saya. Saya salah. Saya tutup mata. Saya malu, Pak," ucap Pak Lurah dengan suara gemetar. Pak RT hanya menatapnya lama. "Anak saya 2 nyawanya hampir hilang, Pak Lurah. 1 dihancurkan fisiknya. 1 lagi jiwanya hampir mati gara-gara kelakuan bejat anak Bapak. Tapi saya diam, Pak, karena saya percaya hukum akan jalan. Sayangnya, saya harus lewati banyak luka sebelum akhirnya semua ini dibuka." Pak Lurah menunduk saat itu. "Saya tahu, Pak, dan karena itu juga saya sudah siapkan surat pengunduran diri saya. Saya tidak pantas lagi jadi pemimpin desa ini, Pak. Saya menyerahkan semuanya. Kalau warga setuju, saya ingin Pak Fauzan yang gantikan saya, biar kampung ini diurus oleh orang yang benar-benar paham keadilan." Kabar itu pun menyebar cepat. Warga berkumpul di balai desa di malam harinya. Dan setelah musyawarah singkat, semua setuju bahwa hanya 1 orang yang layak memimpin desa itu, yaitu Pak Fauzan. Dengan suara bulat, Pak RT pun diangkat sebagai lurah baru kampung Tegal Asri. Malam itu setelah semua acara selesai, Pak RT duduk sendirian di musola. Ia tak berbicara, hanya menatap langit. Di sampingnya Dana duduk memeluk Dina kecil yang mulai tertidur di bahunya. "Pak, sekarang aman kan, Pak?" tanya Dana dengan pelan. Pak RT mengangguk saat itu. "Iya, semuanya sudah aman, Nak.
Tapi jangan lupa, aman itu harus dijaga. Jangan pernah diam kalau ada yang salah. Karena kejahatan cuma butuh satu hal untuk menang. Kalau orang baik terus diam. Mereka bertiga duduk di sana, ditemani angin malam yang lembut. Dan kampung Tegal Asri pun kembali damai. Tapi tidak lagi lengah. Kini mereka punya pemimpin yang tahu rasa sakit dan tahu cara menyembuhkannya. Kini, 1 bulan setelah kasus itu terbongkar dan fakta-fakta menguat, Jono dan gengnya resmi dinyatakan bersalah di pengadilan. Vonis pun dijatuhkan di depan banyak warga dan media. Jono divonis 10 tahun penjara tanpa remisi. Sementara ketiga rekannya masing-masing dihukum antara 6 sampai 8 tahun penjara sesuai keterlibatan mereka dalam penganiayaan dan juga kekerasan seksual. Ruang sidang pun sunyi saat hakim membacakan hukuman. Tangis keluarga pelaku tak mampu mengubah putusan karena keadilan sudah bicara. Jono hanya bisa tertunduk, luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Tapi kini ia harus menanggung luka yang lebih dalam. Penyesalan dan aib yang akan melekat sepanjang hidup. Tak ada kekuasaan ayahnya yang bisa menolong. Tak ada kekebalan hukum. Tak ada lagi tempat bersembunyi dari kenyataan. Sementara itu, suasana berubah total di keluarga Pak Fauzan. Dana dan Dina setelah melewati proses pemulihan panjang, akhirnya kembali ke sekolah. Hari pertama mereka masuk ke sekolah menjadi momen yang tak terlupakan. Di gerbang sekolah, seluruh murid dan guru menyambut mereka dengan tepuk tangan. Pihak sekolah bahkan mengadakan apel khusus, menyampaikan penghargaan atas keberanian mereka menghadapi cobaan. Dan kini, setelah mendapatkan dukungan dari sekolah dan juga dari pemerintah, Dana dan Dina pun kembali bersemangat untuk menjalani aktivitasnya. Ia juga bahkan diberikan beasiswa penuh hingga kuliah dan menjadikan kisah mereka sebagai kampanye nasional tentang pentingnya keberanian bersuara dan melawan kekerasan. Karena pada akhirnya, kejahatan akan kalah oleh keberanian, bukan oleh kekerasan. Dan luka seberat apapun bisa sembuh, asal kita tidak pernah berhenti percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Tentunya bagi kita untuk lebih waspada dan hati-hati lagi terhadap orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini, dan tulis komen kalian di kolom komentar. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.